Selamat pagi. Semangat ya. Sudah berdoa kan? Belum? Belum? Satu orang berdoa dan berdoa ya. Siapa yang mau berdoa? Ayo berdoa. Maju dah, ayo. Jadi maju. Ada yang mandi? Atau ada yang tidak mandi? Ada yang mandi? Oh, mandi semua? Atau ada yang tidak mandi? Siapa tidak mandi? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ini tangan. Ya sih. Saya tidak mandi. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Baik. Baik, baik sekali tuh. Sedikit baik. Baik sekali benar. Sudah ada mandi? Oh, mandi semua. Ya. Materi kita hari ini tentang lingkungan bersih, lingkungan sekolah bersih dan sehat. Seperti pada gambar tersebut. Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah. Di gambar ini mereka sedang apa? Bersihkan apa yang bersih-bersihnya? Halaman sekolah. Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Yaitu yang pertama apa? Supaya sehat. Manfaatnya apa? Supaya sehat. Sekarang ciri-ciri rumah bersih itu seperti apa? Bukan rumah bersih. Sekolah yang bersih seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri sekolah yang bersih itu seperti apa? Tidak ada sampahnya berserakan. Habis itu meja terlihat rapi, kaca juga terlihat bersih, lantai terlihat bersih. Seperti itu ya ciri-ciri. Kalau ciri-ciri rumus kopi dan ciri-ciri rumus kopi itu seperti apa? Itu ya. Pertama dari apa? Tidak ada sampah yang berserakan. Seperti kalau di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu seperti apa? Kalau ciri-ciri kamar mandi yang bersih. Berarti airnya bersih, tidak mengundang apa? Nyamuk, ya. Yang membawa penyakit. Pintar, Habis itu apa manfaatnya bagi kita kalau kita bersih? Kalau sekolah kita bersih, manfaatnya apa? Apa gunanya? Ayo, ada yang tahu tidak? Kenapa? Ada yang tahu manfaatnya seperti apa? Apa manfaatnya bagi kita anak sekolah? Kamu serius tidak? Serius? Kalau tidak serius keluar, ya? Angkat tangan yang biasa. Apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita punya sekolah jadi bersih, belajar jadi nyaman. Apa lagi? Itu salah satu contoh. Apa lagi? Kalau kita belajar itu sudah nyaman, apa yang akan terjadi? Kalau kita sudah nyaman di sekolah, di saat kita belajar kita sudah nyaman, berarti apa yang akan terjadi? Berarti dalam belajar tidak akan terganggu oleh ketidaknyamanan. Seperti itu ya? Iya. Seperti itu ya.
Sekarang kita masuk di siswa yang sebagai siswa yang bertanggung jawab. Sebagai anak-anak sekolah yang bertanggung jawab, apa yang harus kita lakukan di sekolah? Sebagai siswa yang bertanggung jawab, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada piket, misalnya kalau ada piket kelas, apakah kita kasih tinggal saja? Tidak. Berarti kita harus kerjakan atau melakukan piket kelas. Sebagai itu sebagai apa? Sebagai tugas sebagai seorang siswa. Berarti itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Terus ada yang namanya belajar kelompok. Dalam belajar kelompok itu apa yang harus kita lakukan? Kerja sama, tidak ada yang saling nonton saja. Iya tidak? Iya tidak? Iya atau tidak? Atau STM kalau belajar kelompok STM diam saja, atau STM kerja sendiri saja? Iya tidak? Seperti itu tidak? Kalau kerja kelompok, oh iya tidak seperti itu ya. Sudah paham? Sudah paham ya? Terus yang berikut, kenapa kita harus bekerja sama? Kenapa? Ada yang tahu? Coba jelaskan, kenapa kita harus bekerja sama? Ya, kalau kita sudah melakukan kerja sama, kerja kelompok, jadi ringan. Apalagi kalau kita kerja kelompok, pekerjaan jadi cepat selesai. Apalagi masa di sebelah sini sana, di sini pintar-pintar masa kalah dari adik orang. Apalagi kenapa kita harus bekerja sama? Apa tadi? Iya selesai sudah. Apalagi jawaban sama, iya masuk. Jawaban sama, iya. Berarti kalau kita bekerja sama, apakah tidak memperdekat sebuah persahabatan atau pertemanan atau keakraban? Termasuk tidak? Kalau kita bekerja sama, berarti kita semakin akrab, semakin memperkuat apa? Tali persahabatan. Seperti itu ya. Sudah paham? Sudah. Coba sekarang buat kalimat ajakan. Coba dalam melakukan yang termasuk dalam kebersihan sekolah. Coba buat kalimat ajakan. Misalnya kelompok sini buat sudah kalimat ajakan, misalnya ayo kita bersihkan sampah, itu termasuk dengan kalimat ajakan atau tidak? Termasuk. Misalnya saya ayo testing kita berpecahan, termasuk tidak? Termasuk toh? Itu termasuk, tapi tidak ada hubungannya dengan rumah sekolah yang bersih. Yang berhubungan dengan sekolah yang bersih. Coba ayo. Bisa tidak? Bisa ya? Coba buat tiga kalimat ajakan. Misalnya dari kata ayo, mari, yuk. Apa? Bisa tidak? Bisa ya? Coba diskusikan dengan teman-teman. Coba. Kita bersihkan kelas ini bersama. Apa lagi? Ayo kerja sama. Seperti kata mari tadi.
Mari kita pungut sampah supaya kulit kita bersih. Bisa toh? Kalimat ajakan bisa. Coba buat, coba contohkan. Kalimat ajakan itu seperti apa? Dari kata ayo, mari. Oh iya, ayo kita memungut sampah bersama. Coba saya bermasalah kata sama ini. Coba. Oh, mari kita pungut sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Coba, ayo lagi, tinggal dua di sebelah, dua di sebelah. Ayo, bisa. Coba. Sudah tadi, ayo. Bukan. Coba belum. Ayo. Nah, apa? Mari kita membersihkan ruang kelas pentas tadi. Coba di sebelah lagi, masa di sini kanan terus di sini. Ayo, coba diskusikan lagi, tinggal satu kalimat. Coba satu kalimat. Sudah tadi? Sudah. Yang beda di sini. Mari, ayo, yuk. Ayo kita belajar sama apa lagi? Yuk mari bareng bersihkan ruang kelas kita bareng tetap pikir. Apa lagi? Oh, mari kita membagi rumput sama-sama. Rumput dan sampah itu sama atau tidak? Sama, berarti beda-beda. Tapi sudah luar biasa ya. Sudah ada kalimat ajakan. Coba. Mas, ini yang di sebelah. Sudah belum? Pekerjaan apa? Oh, belum. Oh, ayo kita akan diskusikan pekerjaan kelompok kita secara bersama. Sama, sudah bisa. Tinggal satu ya? Ya, satu di sini sudah. Sudah semua. Apa tadi? Mari kita mengungut sampah bersama-sama. Apa lagi? Ada 3 toh tadi? Ya. Ayo pikirkan kembali. Sudah satu kalimat. Yuk kita menyiram bunga bersama-sama. Tepuk tangan untuk kelas ini. Kita semua ya. Kenapa? Oh, ternyata. Sudah bisa ya? Bisa kan? Oh, sekarang coba sebutkan ulang apa yang kamu buat barusan itu kalimat. Coba. Iya, kalau di sini tadi apa yang pertama? Sama. Apa tadi? Iya, apa tadi? Tidak tahu. Mari kita memungut sampah. Ayo kita membersihkan kelas. Mari kita tidak ada yang pertama. Yang kedua, mari kita kerjakan pekerjaan kelompok kita secara bersama. Terus yang ketiga apa? Mari kita menyiram bunga bersama. Terus di sini apa tadi? Mari kita memungut sampah secara bersama. Sama apa lagi? Ayo kita membersihkan ruang kelas agar bersih supaya kalau kita belajar jadi nyaman. Kalau kita nyaman berarti tubuh kita jadi sehat. Seperti itu ya. Ya.
Sekarang coba siapkan buku, pena. Kita coba kerjakan soal terkait dengan universitas rumah sekolah universitas tadi ya. Coba. Ada kertas tidak? Ada buku tidak? Ada pena? Sistem kelompok atau masing-masing? Kelompok atau masing-masing? Coba minta kertas pena. Kelompok atau masing-masing? Mana lebih bagus? Kelompok atau masing-masing? Ya masing-masing saja ya. Tadi kan kita sudah tahu ciri-ciri rumah bersejarah, manfaatnya berapa, ya. Sekarang kita masuk di soal yang pertama, yaitu coba sebutkan 3 manfaat sekolah bersih. Kan sudah dijelaskan, iya belum? Sudah. Ke kelompok atau masing-masing? Iya, kalau masing-masing yang bisa diisi. Ya. Coba. Kalau aku saja tapi tidak ada buku ini yang lain. Masing-masing. Ini kayaknya. Kalau punya jam belakang. Kalau masih jaya. Ya. Sekarang apakah kamu mau tulis dari buku soal atau saya tulis di papan saja? Kenapa dari situ? Langsung jawab ya. Kalau nak dulu. Sebutkan 3 manfaat sekolah bersih. Yang kedua, buatlah kalimat. Tuliskan kalimat ajakan berdasarkan sekolah yang bersih ya. Buatlah. Bisa dibaca tak? Buatlah kalimat ajakan 1 saja ya. Kalau masing-masing kelompok, kalau per kelompok berarti 3. Iya dong. Jaga sekolah bersih. Ayo jawabnya ini. Coba jawab tulis. Mana? Kamu masing-masing atau mau per kelompok? Per kelompok sudah. Berarti kalau per kelompok maka terus nanti. Kamu kerja sama kan? Esmen lagi itu bersih. Ya, esmen lagi.
Sebutkan 3 manfaat sekolah bersih. Bisa tidak? Manfaatnya tadi apa tadi? Yang pertama, nyaman. Kedua, menyanyi, nyaman. Yang ketiga, bermain jadi ya. Sudah jelas kan tadi itu belum? Sudah dong? Iya. Sudah. Bisa. Jadi nyaman. Kerjasama. Kalau detailnya di sini. Satu orang saja yang sumbang apa? Satu orang yang tukang tulis, baru sama-sama cari punya manfaatnya apa tadi? Ayo. Sudah. Sekarang masuk di soal nomor 2. Buatlah kalimat ajaran yang berdasarkan menjaga kebersihan sekolah. Mana ini beres? Hah? Mana? Habis ini kita masuk di apa? Tes formatif seperti apa itu formatif? Tidak tahu. Seperti ABC, ini bergantas saja. Ya, masing-masing dan jangan pakai kelompok ya. Manfaatnya simpel saja. 3 manfaat sekolah bersih. Sudah. Tinggal 1. Kalau di rumah kalau kita di rumah ini kan kalau di rumah kalau kita kalau kita bersihkan kita punya lingkungan di rumah semuanya bersih, berarti kita jadi apa? Sehat. Sudah masuk di soal berapa? Sudah. Buatlah kalimat ajarkan menjaga sekolah bersih. Ayo, mari, yuk. Seperti yang tadi. Kalimat ajarkan. Ayo, mari, yuk. Buat kalimat ajaran dari ayo, mari, yuk, tidak.
mari, ayo, yuk. Tergantung dari kamu sih. Nah, sini, ya, di sini sudah selesai. Sudah juga. Mana? Oke, tepuk tangan. Sudah kamu sudah mengerjakan ini. Kita masuk di sorban kan ya? Masing-masing tadi. Nomor 1. Bagi 2. Nomor 1. Ya sini oke. Ya nomor 1. Nomor 2. Sahabat saya suka nomor 1 ya. Nomor 1, sekolah bersih dengan baik-baik ya. Nomor 1, sekolah bersih membuat belajar menjadi A. Tidak nyaman, B. Nyaman, C. Kotor. Ulangi, saya ulangi. Sekolah bersih membuat belajar menjadi A. Tidak nyaman, B. Nyaman, C. Kotor. Ayo. Sudah. Kita masuk di soal nomor 2. Soal nomor 2. Membersihkan kelas dilakukan secara A. Sendiri, B. Bergotong royong, C. Diam. Membersihkan kelas dilakukan secara A. Sendiri, B. Bergotong royong, C. Diam. Sudah. Sekarang soal nomor 3 dia. Buanglah sampah di mana? A. Bilangnya begitu, ambil sampah tidak buangnya di lantai. A bilang begitu. Sedangkan C buang di, sedangkan B buang di atas meja. Sedangkan C buang pada tempat sampah. Diam ya, kerjakan secara sendiri ya. Buanglah sampah harus pada A tadi di lantai. Kita buang saja di lantai. Kalau habis misalnya habis jadi bumbu, buang saja di lantai. Ya, A bilang begitu. Sedangkan B buang di atas meja. Seperti ini, atau habis makan mie bumbunya dibuang saja di atas meja. Seperti itu. Kalau B, sedangkan C, kalau kita habis makan mie berarti plastik mie ini kita buang pada tempatnya. C berarti itu. Ayo sudah. Bagaimana C? Kalau C ini sudah sudah. Tukar saja ya. Tukar teman-teman. Masih di sini. Kamu taruh 10 ya. Kamu taruh mana lagi satu? Sudah ada semua. Nomor 1 yang benar. Masa B tadi apa tadi? Oh, salah. B tadi apa? Salah. Apa manfaatnya?
nyaman. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua? Bunyi soal yang kedua tadi apa tadi? Maka singkat jelas dilakukan secara gotong royong. B. Benar, B. 10 ya, tak 10 ya. 10. Terus yang kedua apa tadi? Nyaman. B. Yang pertama nyaman. B. Yang kedua gotong royong. B. Yang ketiga, kalau kita buang sampah berarti pada tempatnya. Berarti C. C dong. 10. Ada yang salah? Benar, saya tahu. Berarti benar. Ayo kita tangan salahnya sebenarnya. Oke, kok dia sudah saya periksa. Langsung tinggal serah. Atau kamu mau langsung nilai? Nilai? Bisa nilai? Iya. Cuma tidak ada nama. Karena materi kita sudah selesai, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita semuanya sudah paham toh? Sudah paham toh seperti apa itu rumah sekolah yang bersih dan sehat? Sudah paham atau belum? Sudah paham ya? Ini punya sama. Berarti perlu saya ulang lagi. Jadi bagaimana yang kamu belum mengerti? Bagaimana yang kamu sudah paham? Kalau sudah paham seperti ciri-ciri. Ciri-ciri rumah sekolah semua. Rumah sekolah yang bersih. Apa ciri-ciri? Tidak ada sampah yang masyarakat. Media jadi media harus rapi. Apa lagi? Lantai bersih, itu termasuk dalam ciri. Baik, segini saja pertemuan kita hari ini. Ya, sampai jumpa di besok pagi. Ya, besok sama masih di sini tidak ya? Tidak lagi? Tidak. Oke, satu orang maju doa. Ingat ya, sedia hati. Masih mau menyanyi? Masih. Atau mau lihat sudah ada yang semangat. Ayo coba bangun semua. Tepuk semangat. Tidak bersuara, coba ulang lagi. Bisa? Tepuk semangat. Tadi di kelompok saya, sekarang di kelompok saya. Ayo maju. Cara bersedia. Oh, Nela bilang A. Maju sini. Ya, maju. Tidak mau. Atau mau nyanyi? Saya tanya. Jangan
Istirahat, ulang. Terima kasih. Duduk. Sekarang siap. Terima kasih bilangnya. Jangan sama siap ya. Bilang terima kasih. Terima kasih. Pak. Kalau mau saya tanya itu juga ada ibu satu lagi. Pak saja. Terima kasih Pak. Bu. Siap, Bapak. Sebentar, polisi